Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Rina di sini. Oke, kali ini Ustazah akan menyampaikan mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, tema tentang huruf hijaiyah. Ya, temanya tentang huruf hijaiyah dalam bentuk sambung. Sebelumnya, marilah kita mulai pelajaran pada mata pelajaran Quran Hadis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, mari kita buka selanjutnya apa isi materi berikut ini. Sebelumnya, Ustazah sudah pernah membahas mengenai huruf hijaiyah dalam bentuk lepas. Karena huruf hijaiyah itu bukan berasal dari negara kita sendiri, karena huruf hijaiyah terdiri dari beberapa huruf Arab, ya. Dan kebetulan, alhamdulillah, di dalam Al-Quran terdiri dari banyak sekali huruf hijaiyah yang dirangkaikan atau yang disambung. Nah, dengan begitu anak-anak harus tetap semangat dalam mempelajari huruf-huruf hijaiyah, baik dalam huruf lepas maupun huruf sambung. Berikutnya, untuk menambah semangat kalian, marilah kita dengarkan lagu huruf hijaiyah sebagai penyemangat kalian dalam belajar. Dengarkan baik-baik ya. Nah, anak-anak,
Menarik bukan? Dengan mendengarkan lagu tersebut, maka dengan begitu anak-anak tambah semangat ya dalam belajar huruf hijaiyah. Walaupun kelihatannya sulit, tapi sebetulnya mudah kok untuk mempelajarinya. Silakan simak layar berikutnya. Nah, dalam penulisan huruf hijaiyah dalam bentuk lepas ya pada minggu yang lalu, pernah Ustazah singgung mengenai kanan oke, kiri no ya. Jadi ketika mulai huruf hijaiyah maka tariklah garis mulai dari sebelah kanan. Jangan sampai terbalik ya. Jadi ketika kita memulai menuliskan huruf Arab, maka mulailah dari sebelah kanan. Karena dengan begitu seluruh huruf yang kita tarik atau yang kita tulis di situ akan terlihat lebih rapi dan lebih indah dan juga jelas untuk dibaca. Sekarang, mari kita lihat huruf hijaiyah yang berwarna-warni ini. Anak-anak tertarik bukan untuk mempelajarinya? Tentunya iya dong, ya. Karena mau tidak mau kita sebagai seorang muslim wajib mempelajarinya, kemudian menguasainya ketika kita belajar tentang Al-Quran, kitab suci kita sebagai pegangan hidup kita ya. Nah, itu ada huruf. Mari kita baca bersama ya. Bersama-sama kita baca sehingga nanti ketika menemukan huruf sambung, kita tidak kesulitan lagi dalam melepas kembali huruf hijaiyah tersebut. Sekarang kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, swat, bat, ta, ba, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa mengulang kembali di rumah masing-masing ya. Selanjutnya kita simak layar berikutnya. Menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Bersambung atau dirangkaikan atau berangkai itu dalam huruf Al-Quran sudah tertulis semua di situ. Sehingga huruf hijaiyah disebut juga huruf Arab atau huruf Al-Quran. Nah, kemudian selain untuk dapat membacanya, kita juga harus dapat menuliskan huruf-huruf hijaiyah tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Asalkan kita hati-hati dalam menulis, maka tulisan kita akan semakin terlihat rapi dan indah. Nah, dalam bentuk penulisan huruf hijaiyah itu ada dua macam anak-anakku, yaitu dalam bentuk lepas dan juga dalam bentuk sambung. Selanjutnya kita simak ya. Nah, di layar ini huruf-huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk. Nah, ada perubahan bentuk tunggal ya. Ada yang awalan. Jadi di awal huruf itu dia akan berubah bentuknya. Ada juga yang di tengah ya. Jadi bisa dilihat di layar ini yang berwarna hijau. Nah, ini kenapa Ustazah beri warna yang lebih terang? Karena agar anak-anak lebih jelas dalam melihat atau mengamati huruf-huruf sambung yang berubah pada awal, kemudian tengah, dan juga di akhir ya. Bisa dilihat di situ. Kemudian kalian juga bisa menyimak
pada buku paket Quran Hadis kelas 2 yang sudah kalian miliki, bisa kalian buka di halaman 11 ya, 10, 11, kemudian sampai dengan 12 ya. Jadi ada beberapa huruf yang mengalami perubahan bentuk baik di awal, kemudian di tengah, kemudian di akhir ya. Itu ada beberapa yang berubah. Kita simak berikutnya ya. Nah, ada juga yang kedua, huruf-huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi ada berapakah bentuk tunggal dan akhir itu? Jadi ada huruf-hurufnya itu ada 8, yaitu antara lain alif, dal, zal, ro, za, wawu, lam alif, dan ta ya. Itu kalau bulat begitu namanya tak marbutoh ya. Kalau tak biasa itu setelah mbak itu tak biasa. Nah, ini kalau tak bulat namanya tak marbutoh ya. Ada 8 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk seluruhnya. Jadi hanya berupa bentuk tunggal dan akhir. Nah, penjelasan lebih detailnya atau lebih dalam bahwa huruf-huruf di atas, yaitu alif, dal, ro, zai, wawu, lam alif, dan ta, adalah huruf yang tidak dapat menyambung huruf sesudahnya. Jadi, huruf alif, dal, zal, ro, zai, wawu, lam alif, dan ta itu tidak bisa menyambung huruf sesudahnya. Ya, jadi huruf yang ada di depannya. Namun, huruf-huruf itu dapat disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi, nanti akan kita lihat contoh yang akan lebih jelas lagi ketika kalian menyimak atau memegang buku pegangan Al-Quran Hadis berikutnya. Jadi, huruf di atas ya tidak dapat menyambung huruf sesudahnya, tapi dapat disambung dengan huruf sebelumnya. Random ya. Kemudian huruf yang berupa bentuk tunggal yaitu hamzah ya. Jadi hamzah ini kalau dalam transliterasi atau huruf Indonesia itu namanya astroktof ya. Jadi huruf hamzah ini fungsi tanda bacanya disebut dengan apostrof ya, apostrof sebagai pengganti huruf hamzah ya. Itu bisa kalian buka, bisa kalian simak di buku pegangan Al-Quran Hadis kelas 2 yang sudah memiliki ya. Bisa kalian buka di halaman 13. Itu ya. Jadi di layar ini penjelasannya hanya sepintas, jadi tidak begitu. Mungkin kalau kalian yang belum menguasai mungkin kurang jelas. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka halaman 13 ya. Kita simak layar berikutnya ya. Nah, berikutnya contoh bentuk penulisan huruf sambung. Bentuk-bentuk penulisan huruf sambung dapat kalian lihat dan kalian pelajari di buku paket Quran Hadis kelas 2 di halaman 14 sampai dengan 17. Ya, kalian simak betul. Yang pertama, bentuk awal ya. Jadi bentuk awal, bacalah dengan baik dan benar contoh berikut, kemudian tulislah dalam bukumu. Jadi kalian bisa belajar
sedikit demi sedikit berlatih ya. Ya, anak-anak, bentuk-bentuk penulisan huruf sambung dapat kalian lihat dan pelajari di buku paket Quran Hadis kelas 2 di halaman 14 sampai dengan 17 ya. Jadi bisa kalian pelajari mulai dari awal ya, bentuk awalnya, kemudian bentuk di tengahnya ya, kemudian bentuk di akhirnya. Itu akan berubah bentuk atau tidak. Nah, kalian lihat betul-betul ya. Kemudian nanti di halaman 16 dan 17 itu adalah bentuk-bentuk tunggal ya, bentuk tunggal dan bentuk akhir dari huruf 8 tadi ya, yang alif, dal, ro, za, wawu, lam, alif, dan ta. Nah, itu di halaman 16 dan 17 merupakan contoh bentuk tunggal dan bentuk akhir dari ke-8 huruf tadi. Kemudian, yang perlu digarisbawahi adalah ada huruf yang hanya berbentuk tunggal, yaitu huruf apa anak-anak tadi? Huruf hamzah. Nah, huruf hamzah yang bertanda fathah akan menumpang pada huruf alif ya. Jadi huruf hamzah yang berharokat fathah akan menumpang di huruf alif. Kemudian huruf hamzah yang bertanda kasroh akan menumpang pada ya tanpa titik ya. Jadi huruf hamzah yang bertanda kasroh akan ditulis menumpang pada huruf ya tanpa titik. Kemudian yang terakhir adalah huruf hamzah yang bertanda dhammah akan ditulis menumpang pada huruf waw. Ya, paham ya? Semoga bermanfaat dan berkenan di hati anak-anak sekalian. Mungkin kalian kurang puas ya dalam melihat video ini nanti, kemudian mendengarkan penjelasan dari Ustazah ini. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di buku paket kalian masing-masing. Nah, tugas Quran Hadis ada di halaman 17 ya, tugas anak-anak semua. Ada di halaman 17, ada 10 nomor yang wajib kalian kerjakan secara mandiri dan dibimbing oleh orang tua, oleh bunda, oleh ayah, oleh kakak, dan saudara ya. Kemudian hasil pekerjaan akan kalian salin ya, hasil pekerjaan disalin di buku tulis dulu. Jangan di buku paket ya. Jadi menulis pekerjaannya di buku tulis, kemudian difoto, kirimkan lewat Japri ya. Kemudian setelah itu, kalau kalian sudah menyalin di buku tulis, ditulis yang rapi, hati-hati, agar nanti nilainya juga memuaskan. Ya, selamat mengerjakan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan anak-anak soleh dan solehah itu harus rajin menulis huruf belajar Al-Quran, sehingga kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh maka akan berhasil. Ada hadisnya ya, manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang mau belajar dan mengamalkan isinya. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ya terbata-bata itu kurang lancar, itu mendapat 2 pahala anak-anakku. Ya, jadi yang membacanya masih terbata-bata, pahalanya ada 2 pahala. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka akan bersama Nabi besok di surga. Ya, itu janji Allah pada kita ya. Semoga anak-anak semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.